Dr. Tony Sukendro, spesialis bedah, dan seluruh teman sejawat peserta webinar yang berbahagia. Yang puji syukur kita dapat berkumpul lagi dalam acara webinar kesehatan dengan tema Indonesia Proktologi Expert at Happy and Philip. Ya, mungkin ada video yang bakal diputar terlebih dahulu. Ada dok, baik siap. Ya, silakan. Mungkin dari tim DCM boleh dilakukan presentasi. Halo Bu Anggi. Iya, halo. Ya, Ya, terima boleh. kasih. Ah, Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk presentasi akan disampaikan oleh Miss Lavinia. Mohon izin ya Pak, izin Miss Lavinia untuk menyampaikan. Halo, Miss Lavinia. Hello, can you Uh, hear me? yeah, okay. Yes. Maybe you can start for presentation, please. Okay, thank you. So you can see the presentation right now, right? Yes, we Yes. all see it. Okay. Thank you. And I'm Lavinia from Wasking, and it's my honor to introduce our company and our products to you. Wasking is a kanji company headquartered in Hangzhou. Is dedicated to the RAS platform and is part of the 415X industrial clusters in China. And the Wasking core team was established in 2003 and has over 20 years old technology research experiments. And country is our biggest, yes. Country is our biggest shareholder, has 2 years of presence in Asia with over 17 billion USD invested. And TBG is a scheduled global alternative manager with over 203 billion USD in AUM. And this is our RAS platform features. Our core product feature of the Voice-King surgical robot covering manuals, precision, visual clarity, and versatile exercise ecosystem. And for the surgeon console, is purpose-built for immersive, undistracted performance with 5 group and to 10 degrees of freedom. And the 51 to 77 miles meter IPD adjustments eliminates dizziness, helping surgeons stay focused throughout the procedure. And the 4K free diversion imaging system delivers over 2,516 to resolution with fluence capability, and over 15% volume reductions in the headset significantly expanded the primary hands range of motion while providing retinal double fatigue-free immersive visualization. And this is for the master manipulators. It features AI-powered trajectory predicted force compression
with over 600 degrees of rotation. Image transmissions latency is under 15 milliseconds, which means you couldn't feel the latency. Master slave latency is under 17 milliseconds, and tremor filtering ensures sub-millimeter and effectory accuracy. For the instrument, we have a very large number of the instruments, including ultra slim 8 millimeters instrument shaft and 10 millimeters endoscope, and each instrument across 3 lengths, and the current lineup includes over 20 instrument types, each reusable for 15 times. The future pipeline features staplers and advanced bipolar sealer and accumulating ultrasonic sears. For the AI, Waskin is developing a surgical cognitive large model encompassing multimodal perceptions, surgical phase understanding, risk predictions, and intention modeling. The executive control system enables real-time, safe execution, advancing toward autonomous surgical operation. And this is one of our progress in autonomous endoscope tracking. The system delivers real-time high-precision intraoperative instrument detections and autonomous tracking control for critical instruments based on weighted visual serving, assisting surgeons in maintaining clear visualization within complete surgical field. And for the first generation, you saw in this, we were launched in 2024, supports 5G remote surgery and dual console operation. The roadmap targets Singapore robot surgery in next year and beyond, continuous expanding clinical applications. And for our clinical validation, we have tested across top-tier hospitals in China. The Waskin surgical robots has demonstrated outstanding safety and reliability. Yearly, we have over 1,000 clinical cases have been completed across top-tier Chinese hospitals with 100% surgery success rate, 0 major complications, and we have established deep collaborations with leading KOLs, including academicians Cai Xiujun and Chao Jie, across prestigious institutions such as Beijing University Third Hospital, Sir Rangran Dao Hospital, and PUMCH. And we offered 2 to 7 days comprehensive training program covering the original lectures, OR teams training, wet labs, and animal labs, cooperating with the
Chinese medical doctor associations to promote standardizing training and widespread adoptions. And we are also the only one company in China which is cooperating with this association. In conclusion, Waskin is committed to build a complete surgical robotics ecosystems from R&D and clinical validation to surgeon training, delivering total surgical excellence. Thank you for your attention. Okay, thank you for your presentation. Any word you want to speak something? If you don't, maybe we can next for the video. Oke, mari selanjutnya untuk kita lanjut untuk ke sesi pembicara. Untuk sesi pembicara pertama Dokter, siapa dulu, Dok? halo, Dokter Frankie, apakah sudah masuk? Dr. Frankie, coba saya cek. Kayaknya belum masuk, Dok. Itu Dokter Tony, apakah bisa duluan? Atau... Halo, Dokter Tony. Oke, baik, Dok. Kemungkinan Dr. Tony akan duluan, Dok. Baru dilanjut sama Dr. Frankie, Dok. Iya, mungkin Dokter Tony suka. Halo. Halo.
Halo, Dr. Tony Sukiantro. Tanya kamu nggak mau on cam. Atau saya presentasi itu dulu, Pak Arjum dulu atau enggak sambil menunggu waktu. Oke, baik, siap dok. Itu Dr. Tony udah join? Coba Oke, Dr. Tony. Izin dok, apa ya, bisa duluan dok? Terus Dr. Frankie kayaknya belum mau masuk ya dokter. bisa di switch sebentar ya. Baik, Saya juga lagi acara soalnya, tapi ya udah nggak apa-apa. Biar saya duluan, ya. Tadi Siap, udah dokter. bagus sekali tuh ya, udah ada presentasinya, udah semua, ya. Ya, oke. Bentar. Izin saya bacakan Bentar kurikulum ya, vitae saya dokter. ke mobil dulu. Ya, izin Siap dokter, sambil sebentar. saya izin bacaan kurikulum vitae dulu dokter. Ya, boleh, silakan. Sambil mengisi waktu dok. Ya. Baik, kita mulai dalam sesi pembicaraan pertama itu dengan Dr. Tony Sukianto, spesialis bedah, FICS, FICSCP dan FINAX. Beliau sudah lebih dari 17 tahun berpengalaman dalam tindakan operasi dengan berbagai tindakan, baik itu minimal invasif maupun dengan laser. Di sini beliau juga mempunyai banyak sertifikat, mulai dari minimal invasif laser terapi di Jerman, kemudian di Korea, radiofrekuensi hemoroidektomi, kemudian hemoroidopeksi di Chulalong Hospital dan juga beliau juga sebagai minimal invasif dalam laparoskopik, baik itu sampai ke advance. Kemudian yang terakhir beliau juga sebagai pembicara di tingkat nasional maupun internasional. Beliau sekarang berpraktek di MC Hospital dan juga di STWC Wasir Center Clinic di Meruya, Jakarta Barat. Tempat dan waktu dipersilakan, dokter. Iya, terima kasih dok untuk acara pada hari ini. Untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih malam-malam sudah bersedia hadir untuk melihat bagaimana perkembangan proktologi di Indonesia. Hari ini saya lagi ada acara juga ini, jadi sekalian kita sempatkan waktu untuk bisa memberikan kemajuan apa sih yang ada di dunia proktologi. Sekarang kita sudah ada perkumpulan yang disebut sebagai Perkumpulan Bedah Proktologi Indonesia. Nah, di sini kita akan lebih menggali ya apa itu yang menjadi kebutuhan dari masyarakat tentang teknik-teknik yang terbaru, di mana ada LHP nanti akan dibawakan oleh Dr. Frankie. Mungkin sekarang beliau masih operasi, karena ini adalah operasi atau teknik operasi terbaik saat ini ya, di mana tidak membuang anal kalsium. Ya. Untuk tema saya hari ini adalah silat. Ya, jadi silakan slide-nya. Oke, suara jelas ya, silakan. Jadi silat saya hampir 1000 kasus saat ini. Kita menggunakan laser, tadinya Biolitech, sekarang menjadi Endotech, ya. Jadi ya kualitasnya sama-sama aja, ya. Jadi oke lah untuk kita bisa melakukan filat, ya. Nah, kenapa filat ini menjadi tumpuan kita untuk operasi fistula ani? Karena sampai hari ini fistula ani ini masih menjadi penyakit yang dibenci oleh dokter-dokter, ya, terutama dokter bedah. Ya, kalau ketemu penyakit fistula ani udah langsung dioper aja, ya, kasih aja rekan sejawatnya atau yang merasa dia lebih mampu, ya, dilempar, ya, karena memang sering kamu resiko komplikasinya besar, mulai dari pendarahan sampai kita memotong otot. Jadi benar-benar operasi yang kurang mengenakan ya buat kita, ya, sebagai ahli bedah. Slide berikut. Nah, apa sih itu fistula? Ya, fistula untuk fistula perianal adalah secara per definisi adalah suatu saluran ya dari dalam anus keluar sampai ke
saat ini yang kita akan bahas. Dokter adalah sangat sulit sembuh, jadi tidak mungkin kita bisa sembuhkan dengan cara otomatis atau apa, itu susah banget. Nanti kita bisa lihat ya. Slide berikut. Nah, ini adalah contohnya dari fistula ani ya. Ada yang cuma 1, ya ada yang sampai 16. Ya, kasus terbanyak saja adalah 16 dari Surabaya. Dalam waktu 1,5 tahun itu semuanya nutup. Ya, bisa kita tutup semua ya dengan filan. Ya, jadi memang ini membawa kebahagiaan banget lah untuk saya sebagai dokter bedah, ya bisa menyembuhkan begitu banyak fistula yang kalau dengan tanpa teknologi filah ini kita harus membuat daerah pantat itu sedaerah anus itu compang camping ya. Kita akan nanti bisa dilihat di belakang ya fotonya seperti apa ya. Slide berikut. Oke, slide berikut. Nah, penyebabnya nih justru ini yang menarik ya. Jangan kalau ketemu fistula itu hanya beranggapan di penyakitnya saja, tetapi kita harus tahu benar apa sih yang menjadi penyebab, karena rata-rata orang menderita fistula itu di dalam tubuhnya error. Ya, ada sesuatu yang menyebabkan dia menjadi fistula. Mulai dari IBD, dari idiopatik, ya kita nggak tahu juga kenapa, bisa juga dari TB yang sering, ya jangankan TB, ada jamur juga, terus ada HIV, itu jadi banyak sekali, ya. Itu ada trauma dan infeksi yang biasa itu juga udah sering, ya. Nah, jadi penyebab-penyebab inilah yang harus kita tangani sebelum kita menangani fistula ani. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih, karena kalau enggak percuma kita operasi sebagus apapun akan gagal. Ya, kita operasi sebagai mau pakai apapun ya dengan dalam obat apapun kita akan gagal. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih pasien kenapa, ada prediabetes kah, ya, atau dia ada malnutrisi atau overnutrisi, ya makanannya itu juga orang yang gemuk-gemuk biasanya kena fistula ani ini sulit sembuh juga. Jadi orangnya dulu nih kita perbaiki, ya kita perbaiki orangnya dulu, baru nanti hasil operasi kita akan bagus, ya. Slide berikut. Oke, nah ini anatomi rectoanus ya. Asal mulanya adalah di situ tuh, anal crypts, ya biasanya dari anal crypts itu yaitu akan jadi infeksi, ya perlahan-lahan infeksi itu akan menyebar sampai keluar membentuk abses, nanti pecah ke dalam anus, pecah juga keluar. Nah, ini yang disebut saluran yang disebut fistula ani, yang nanti akan ada epithelial lining, ya. Jadi ada lapisan epitel, ya, ada lapisan epitel di sana yang menjadi sulit untuk bisa saluran itu menutup. Jadi seperti di beton gitu salurannya. Jadi susah sekali kita dengan pakai apapun kita kasih, itu susah sekali dia untuk menutup. Ya, berikut. Oke, nah ini kita lihat perjalanannya ya, dia bisa menembus otot, ya bisa sampai pecah keluar. Nah, bahayanya adalah abses ini adalah cairan. Nah, kita harus paham prinsip cairan. Oh, di rumah kita ada yang rembes ya, kelihatannya gampang, tapi mencari sumbernya itu dari mana itu nggak gampang. Ya, kita harus cari benar-benar, dan kalau kita diamin, rembesannya ini makin parah. Ya, sama seperti fistula. Jadi prinsip air ini harus benar-benar dipahami. Kalau ketemu pasien fistula, dok saya mau operasinya tahun depan. Jangan dikasih, karena tahun depan kita akan berhadapan dengan fistula yang makin susah. Ya, makin susah, karena dia sudah merembet kemana-mana. Yang tadi fistulanya cuma 1, bisa jadi 2. Ya, atau percabangannya jadi semakin susah. Jadi horseshoe, ya bisa nyebrang dari kiri ke kanan. Ya, jadi atau bisa juga dari atas ke bawah dia turun, ya jadi nyambung. Ya, itu sangat-sangat membuat kita sulit untuk treat dari fistula ani. Jadi jangan ditunda. Begitu ada pasien fistula ani, anjurkan untuk operasi, ya karena prinsip cairan dia bisa mengalir kemana aja dia mau, ya sesuai gravitasi, ya posisi orang tersebut. Nah, dia bisa akan menyebabkan fistula. Ya, slide berikut. Nah, ini lihat ya, itu abses ya, ischioanal abses, biasanya itu simpel, sederhana, tetapi itu bisa menyebabkan masalah kalau ditunda-tunda ya. Jadi, kalau ada abses seperti itu harus segera ditangani, dibuka, dibereskan semua ya. Dan kalau misalnya ada supralevator abses, itu ya itu juga sangat berbahaya ya, harus bisa ditangani dengan baik, karena itu letaknya tinggi dan bisa sampai kita merusak otot di sana ya. Oke, slide berikut. Nah, ini kita lihat di situ ada ulcer. Nah, satu fistula ani yang paling sulit adalah karena kanker. Ya, kalau udah kena kanker itu jangan dioperasi. Ya, udah kita beresin dulu kankernya. Karena kalau kita lakukan operasi makin parah, makin hancur. Ya,
Jangan, karena nggak akan bisa nutup, ya percuma. Ya, jadi harus ditangani kankernya. Misalnya kanker anus, ya udah kita harus melakukan mild, operasi mild dulu ya untuk sekalian mengangkat, karena susah kita untuk mengobati fistula. Ya. Nah ini pembagiannya, ada yang mudah, ya letaknya di bawah, ya itu superficial aja. Ada yang letaknya tinggi di atas otot, ini bahaya karena ototnya bisa terpotong, nggak bisa nahan BAB, ya. Atau ada fistula yang simple, fistula kompleks. Jadi pembagian fistula ini sangat beragam, ya. Nah yang kita pakai adalah klasifikasi dari part, ya. Saya sebut. Nah ini Goodsall rules, ya, dimana kalau fistula yang letaknya di depan, ya dekat ke arah skrotum, dekat vagina, itu arahnya dia lurus, ya. Tapi kalau di belakang dekat tulang ekor, dia belok-belok gitu. Belok-belok ini aturan, tapi nggak semesti, nggak selalu seperti itu. Tapi ini adalah Goodsall rules, ya. Nah ini yang saya bilang tadi, ya berdasarkan parts, ya. Parts itu ada yang intersphincteric itu di antara dua otot, atau transsphincteric itu menembus dua otot, dan ada juga yang suprasphincteric di atas ototnya, atau ada extrasphincteric udah di atas sekali, ini tinggi sekali. Dan biasanya kalau yang tinggi ini penyakitnya itu udah Crohn, IBD, ya ada tes kelainan, ya hati-hati. Jangan kita treat tanpa melakukan kolostomi, ya. Bahwa walaupun kolostomi sekarang sangat dihindari, tetapi untuk penyakit yang extrasphincteric ini sangat tidak mungkin ya kita tangani tanpa melakukan kolostomi, ya. Nah ini bisa kita lihat, ya, lihat tuh, ya, yang E, ya, extrasphincteric itu setinggi itu, ya, jadi susah sekali kita, ya, dan ada resiko dia sudah ada di dalam intraabdomen. Dan kalau di intraabdomen kita lakukan kilat atau kita open, kita cari ke dalam terus, bisa kita merobek usus, ya, artinya merobek rectum, dan itu bisa terjadi peritonitis dan berbahaya buat pasien. Jadi hati-hati, ya. Evaluasi fistula awal dengan teknologi MRI dan USG dan lain itu memberikan keberhasilan yang tinggi dan juga keamanan buat kita sebagai ahli bedah untuk melakukan operasi, ya. Nah ini yang sekarang populer, ya, dari St. James University, ya, dari pembagian dari MRI, ya. Jadi dia ada simple linear, interspheric tanpa abses, ada yang ada abses, ya, ada transficteric, ada transficteric dengan abses, ya, dan ada supralevator atau translevator. Oke, pembagian ini membacanya nggak mudah, ya. Jadi seorang dokter yang melakukan fistula harus mampu membaca MRI. Saya pun belum jago, jadi saya selalu berguru sama radiologi, ya. Saya belajar terus, ya, mudah-mudahan akan makin meningkat, ya. Tapi jelas saya lebih bisa lah daripada yang belum pernah membaca MRI, dokter bedah belum MRI bisa, ya. Ya ini contoh-contohnya, ya, ini gambarnya, ya. Kalau di sini mudah, tapi kalau kita lihat MRI-nya tuh susah, karena gambarnya benar-benar sama-sama, imajinasinya harus kuat sekali, ya. Baik, berikut. Nah, ini kayak begini, ini gambaran, ini gambarannya, ya. Potongan sagital, gitu, ya. Kita harus tahu koronal, ya, T2, T1, itu kita harus tahu weighted, harus tahu, ya. Ini harus dipelajari untuk dokter-dokter yang memang mau belajar fistula. Nah, saya akan memperdalam fistula juga nanti dengan dia dengan Profesor Garg yang mempunyai klasifikasi Garg bulan Juni ke Juli, ya, tanggal 28 sampai tanggal 2 Juli ke dia. Ya, di sana saya akan lebih memperdalam lagi, membaca MRI, memperdalam lagi, USG anal dan lain-lain. Jadi supaya lebih komplit untuk bisa menguasai fistula ini, ya, karena penyakit ini termasuk penyakit yang sulit di proktologi, ya, dan terus. Nah, kalau kita ketemu pasien fistula, pastikan, ya, ada abses, keluar cairan, ada bisul, ya, terus ada kemerahan, ya, sering hilal timbul. Jangan salah dengan wasit, jangan apa-apa wasit, ya, jangan apa-apa wasit, bisa aja suatu itu adalah abses dan suatu fistulaan. Jadi jangan males meriksa pasien. Endoskopi, terus lakukan tinggi rectal examination, itu pasti kita ulang, ya, periksaan fisik. Oke, slide berikut. Nah, ini adalah contoh fistula juga, ya, yang sudah pasca operasi, ya, biasanya ada keloidnya, keras, ya, jadi ini jalurnya juga ada fibrosis mungkin, ya. Coba berikut. Nah, ini ada jalurnya, ya, ternyata kita ekspor itu ada jalurnya, ya. Ini fiber yang kita pakai, nanti dibakar dari dalam sana sampai ke luar sehingga itu shrinkage atau mengerut, ya, jalur fistulanya. Berikut.
Nah, pemeriksaannya biasa kita selalu singkirkan ya, ada CRP, CEA. CEA itu untuk tahu ada cuma kolon atau enggak. Itu kita lakukan. Rekap, lihat ada infeksi, atau apa ada fistula ke vesika, ya itu penting kita perhatikan ya. Kalau enggak nanti kita disalahin, kita operasi istilahnya kok sekarang bocor ke anus, bocor ke kandung kemih atau bocor ke vagina. Nah, ini kita nanti kena. Ya. Pemeriksaan yang ideal sekarang kita lakukan MRI histogram. Ini bagus sekali dengan cara histogram ini hampir kita bisa mendeteksi jalannya secara 3 dimensi, mana sekali tracknya itu bisa kita lihat. Ya. Kalau misalnya nggak ada ya udah kita lakukan ultrasound. Nggak ada juga kita lakukan histogram. Histogram ini sakit karena disuntikan kontras, terus difoto, ya ini masih pemeriksaan jadul ya, tapi efektif buat kita sakit. Ya. Dan lupa juga mengukur anal manometri. Kalau anusnya udah kendor, ya biasanya kalau saya sekarang belum ada alatnya, jadi saya pegang aja pakai jari. Kalau memang anusnya udah kendor, kita harus minimum concern, jangan nanti dia nyalahin setelah kita operasi, kok malah jadi nggak bisa buang air besar gitu, buang air besarnya loss gitu ya. Padahal memang anusnya itu udah kendor. Ya, gitu. Oke, nah konservatif banyak sekali coba pakai lem, pakai ramuan, banyak sekali tabib-tabib berusaha memberikan obat diminum, propolis dan lain-lain ya. Sulit pun pakai antibiotik udah dicoba, pokoknya jangan mimpi deh, susah banget. Paling dia hilang, mesti balik lagi. Susah banget untuk menemukan. Saya juga udah coba dari dokter umum ya. Berikut. Nah, berkembang nih terapi operatifnya, tuh mulai dari open ya, nanti bisa dilihat gambar terus dari seton, menggunakan sapute ya, ultrasonik, lem, fibrin dan chemical dipadukan semua deh untuk bisa menyembuhkan fistula ini. Tapi hasilnya memang saat ini masih debatable semua ya. Tapi promising dengan pilak ini kita tidak ada komplikasi. Itu aja yang paling bagus. Untuk kesembuhan itu masih variatif. Angka saya terakhir dari penelitian 50 kasus pasien saya adalah 65%. Ya, jadi saya tidak malu mengakui saya bisa 65%. Walaupun biofilm, 35% lagi, ini dong kalau saya 35%, ya silakan. Kalau Anda mau dilakukan seperti ini, slide berikut. Ya, slide berikut. Nah, nanti darahannya banyak, terus lukanya besar dan lain-lain, ya silakan gitu kalau mau seperti itu. Tapi saya menjanjikan kalau menggunakan pilat, komplikasi ini mana bisa kembali kerja cepat, ya aktivitas cepat lagi, ya. Terus untuk kesembuh perawatannya juga relatif mudah dibandingkan dengan yang open dan atau sektor. Ya, slide berikut. Nah, ini adalah pemasangan seton. Ya, biasanya kalau ada infeksi, ada abses, kita pasang seton dulu, biar sampai fistulanya itu nanti tenang, ya tidak infeksi lagi, baru kita bisa lakukan biopsi. Ya, ya, ada lagi kita gunakan sapute ya dulu ya, terkenal banget itu ya, kliniknya melakukan operasi fistula ani ya. Nah, itu dirobek ya, dilakukan fistulotomi. Jadi dibuka sama dia ya, sampai sepanjang apapun dibuka. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Ya. Lalu berkembang fistulotomi, yaitu fistulektomi, yaitu diangkat ya. Nah, lihat gambar berikutnya. Itu bisa dilihat ya, kalau di open tuh seperti ini kira-kira hancurnya tuh anusnya ya. Silakan. Nah, ya bisa dilihat ya, kalau anus dibuka ini pasti susah perawatannya, lama dan nggak jelas lagi nih mau buang air besarnya dari mana. Ya, jadi inilah kita hindari dengan pilak ya. Pilak mampu menyembuhkan sama, tapi komplikasinya sangat nih. Ya, berikut. Ya, lihat nih ya, bahkan pasang setonnya dari kabel tis gitu ya. Ini inovasi yang agak keliru juga, padahal banyak bisa melakukan seton. Ya, cara bagian. Ya, slide berikut. Ya, ini ya kalau yang 16 kasus kemarin saya operasi dengan cara yang masih konvensional, saya melakukan seperti ini, mau nggak mau, angkat semua, buka tracknya, ya kan, biar terbuka semua. Ya, tetapi saya melakukannya cukup kecil-kecil saja, jadi cukup aman. Ya, slide berikut. Ya, dengan teknologi pilak, kita menggunakan laser diode 1470 nanometer. Ya, kita melakukan shrinkage dari internal sampai ke eksternal.
ya energi laser itu diberikan di sana. Selain dia menstinnya juga memberikan penyembuhan di daerah sana ya, kurang lebih kecepatannya 1 mm per detik kita cari ya, kita tarik ya, sehingga perawatannya benar ya, fase-fasenya kita bisa lakukan secara benar, maka biasanya healing itu akan terjadi antara 2 bulan sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan kita akan lakukan evaluasi. Nah, evaluasi ya, MRI ulang kalau perlu untuk melihat apakah ada nih track lagi, perbaikan track atau bagaimana. Ya, slide gitu. Ya, nah dengan kilas ini keuntungannya adalah lukanya tidak menyeramkan, kita bisa kembali kerja dengan cepat, ya, terus menghindari kolostomi, ya itu yang bisa kita lakukan. Ya, Tommy berhasil saya lakukan kilat dan tidak perlu lakukan kolostomi. Ya, ketidakberhasilan ada, ya saya mengakui masih ada ketidakberhasilan, tetapi dengan saya bisa berhasil 16 fistula, bisa berhasil fistula yang tinggi, bagi saya itu sudah already enough buat saya bisa tahu bahwa this is working, sehingga saya tinggal harus mencoba. Ya, gitu. Nah, ini luka yang kalau kita tinggalkan ya, fistula ini masih termasuk besar ya. Ada lagi kalau kita pilah kecil sekali, cuma titik-titik aja, itu bisa juga. Ya, ya. Nah, prinsip operasi pilah adalah pertama kita kenali dulu nih, ya fistulanya ini terinfeksi enggak. Kalau infeksi biasanya biasakan pasang sensor dulu, lalu kasih antibiotik dulu sampai dia tenang, baru kita lakukan pilah 1 sampai 3 bulan. Ya, slow aja. Tetapi kalau Anda memang sudah expert, mau langsung operasi, silakan. Ya, bersihkan, ya, kita lakukan pilah. Jangan lupa eksternalnya itu dibuka. Karena kalau nggak dibuka nanti ngumpul tuh, karena dia masih produksi cairan banyak, akibatnya akan terjadi abses. Ya, habis operasi malah jadi abses. Ya, jadi banyak ya. Dibuka aja eksternalnya, ya kurang lebih 1 cm ke dalam, supaya cairan itu bisa keluar semua. Ya, cairan itu keluar, maka operasinya itu akan berhasil dengan baik. Ya. Jadi prinsip cairan ya, harus ada evakuasi dari cairan. Jangan sampai biarkan dia mencari jalan yang bukan kita atur, ya kita harus atur. Ya, slide berikut. Oke, ini bisa kita lihat ya, ada seton ya, terus abses yang di drainase dulu. Jadi ini prinsip yang harus kita patuhi ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, teknik melakukan kilap ya, dari lubang yang kecil ya, lubangnya hanya kecil gitu aja, jadi cuma berupa titik aja terus ya, sangat nyaman bagi pasien. Oke, apa sih komplikasi? Ada ya, komplikasi misalnya perdarahan. Kita melakukan laser, kita kena darah ya, pasca operasi juga perdarahan ada ya, nggak sembuh atau diretiin itu ada ya, recurrence ya, terus juga ada apa, kelumpuhan otot juga ada, buang air besarnya besar, robekan di anus juga ada. Jadi masih ada, tetapi tidak fatal, tidak menyebabkan otot itu tidak berfungsi lagi, inkontinensia itu tidak terjadi pada istilah ini yang saya senang sekali, karena inkontinensia adalah mimpi buruk daripada seluruh dokter. Ya, ini berbahaya. Ya. Oke, bisa diputarkan videonya sebentar, saya jelaskan sebentar operasi ya. Maksudnya video operasi ya, Pak? Halo, Pak? Halo? Halo, Pak? Halo, Dok? Silakan diputarkan. Halo, Pak? Ini masuk langsung ke video atau bagaimana, Dok?
Nah, baik, kalau misalnya belum ada, kita lanjut. Setelah operasi itu gimana sih, gitu ya? Nah, biasanya perawatan saya sederhana, ya. Untuk 2 minggu awal itu saya nggak pakai rendam PK, nggak apa-apa, ya. Karena saya takut laser saya terbuka lagi. Jadi saya hanya melakukan perawatan luka saja dengan menggunakan beta. Nah, setelah 2 minggu, ya, luka itu udah mulai tidak infektif, cairan juga sudah mulai sedikit. Saya biasa bilas itu pakai cairan metronidazole, ya, selama 2 minggu lagi. Nah, biasanya luka itu akan makin kecil dan bersih, ya, bersih, 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 ya, internalnya nggak bocor, ya, terus makin pendek, ya, gulanya. Nah, baru setelah itu saya perawatan dengan mebo, ya, pakai asi salep mebo, ya, ke sana sampai akhirnya menutup. Nah, itu aja yang biasa. Kalau misalnya nggak nutup juga, ada delay, kita lakukan evaluasi. Kalau dia mau konservatif, ya biasanya 4 bulan tuh saya lakukan evaluasi, MRI, odilate, kita konsulkan lagi ke dokter penyakit dalam, kenapa nih bisa nggak sembuh, ada penyakit apa yang datang atau baru, dan lain-lain. Nah, biasanya saya tambahkan sekretom, suntikan ke dalam lubang fistula. Nah, itu yang terbaru, ya, yang baru saya lakukan. Karena di India sudah banyak sekali dilakukan sekretom untuk bisa membuka jaringan. Dan itu hasilnya bagus sekali. Sekarang meningkat sekali, mungkin sekarang di angka 70% sampai 75% jadi grade-nya, ya. Nah, ada presentasi memo sedikit bisa di-share atau Berikut Pak, sudah ditampilkan, udah muncul Pak. Nah, oke. Jadi mebo ini slide berikut adalah produk dari China, ya, dari China. Ini saya sudah presentasi di sana juga untuk tadinya hanya buat luka bakar, ya, hanya pada luka bakar, tetapi ternyata ya kan kita lakukan laser itu kan panas, ya, panas. Akhirnya saya propose ya ke pihak perusahaan bahwa ini bisa juga dipakai untuk apa, pasca laser, baik LHP maupun pasca hilang, ya, atau energi device yang lain, misalnya pakai RF, pakai ultrasonic dan lain-lain, sehingga strukturnya itu sangat tinggi. Nah, sekarang sangat berkembang pesat nih, ya, slide berikut. Datang nggak Ya, sih? sangat berkembang pesat. Ternyata di China juga antusias sekali untuk penyakit anorektal ini, ya. Kita mulai nih menggunakan terapi ajuvan regeneratif ini, ya, dengan menggunakan EVO, ya, ya, apa, wanginya itu kayak wangi kacang, ya. Slide berikut. Nah, efek mebo ini terhadap luka adalah dia memberikan regenerasi sel yang bagus, ya, lalu juga membuat luka itu dingin, cooling efek, ya, dan proliferasi, fase proliferasinya itu cepat sekali, bisa dibantu dengan mebo, ya. Slide terus. Slide terus. Nah, ini ada apa, percobaan yang nanti bisa dibaca, ya. Slide berikut. Kita lanjutkan saja yang percobaan jurnal-jurnal ini, ya, efek-efeknya, ya. Mengurangi rasa nyeri juga yang banyak, ya, yang menggunakan mebo ini. Slide berikut. Oke, slide berikut. Hospital stay-nya juga berkurang, ya, kalau di luar itu ada healing time juga meningkat, ya. Slide berikut. Jadi kita cepat aja karena waktunya. Slide berikut. Oke, yang jurnal-jurnal dilewati dulu. Oke, slide berikut. Nah, ini skornya bagus sekali, ya, durasi masuk Asianya, ini time nih buat wasir, ya, Surahani dan wasir ini bagus sekali, kita juga menggunakan mebo setelah pasca operasi, ya. Oke, jadi sudah banyak, ya, penelitian tentang mebo ini untuk proktologi, jadi bukan asal kita pakai aja, oh nih karena begini, enggak, tapi karena memang sudah ada penelitian yang dibuat. Ya, saya juga sedang akan melakukan penelitian juga untuk mebo, ya. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, healing rate-nya bisa dilihat, ya. Nah, ini contoh-contoh kasusnya, ya. Kalau yang open tadi, ya, itu bisa kita tangani dengan menggunakan mebo, ya. Kita kasih kasa, ya, impregnated with mebo, ya. Lalu hasilnya akan baik, ya. Nah, ini yang kita langsung, ya, bahan aktif dan mekanisme kerja dari mebo. Nah, ini ada
Piloderma, Chinese Scuteria, sesame oil. Nah, sesame oil ini yang bikin baunya kayak minyak wijen ya, memang minyak wijen ya. Nah, ini efek-efeknya nih, ada efek antibiotik, ada efek antiinflamasi ya. Nah, itu teknis lah kalau saya untuk suruh membuktikan ya kan bisa juga. Tapi dari pihak kalau mau ini kita lagi yang jagonya aja ya kalau ada representatifnya di sana ya. Gitu. Ya, itu juga ya ideal merupakan suatu ideal wound dressing ya untuk luka bakar ya. Sekarang beralih ya apa memperluas cakupannya sebagai wound management untuk proktologi. Oke, betul. Oke, saya rasa cukup ya untuk minggu ini bahwa sudah sangat signifikan untuk memberikan terapi regeneratif untuk pasca operasi proktologi. Ya. Mungkin kita lanjut dengan pertanyaan ya. Tadi udah ada pertanyaan satu bisa dibacakan ya. Yang nanti terakhir biar Dr. Peggy menyelesaikan sampai pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan tadi ya. Bisa dibacakan? Ya dok, izin dok untuk ada satu bertanya. Ini dari Dokter Paulus. Iya dok, saat malam dok, izin bertanya untuk aplikasi Meibo atau topikal lain pada operasi laser. Pada operasi laser, hemodektomi ataupun pilak mengingat lukanya kecil dan membentuk saluran ke dalam. Terima kasih. Oh, kalau lukanya kecil ya, kalau untuk HP saya biasanya hanya oleskan aja karena dia punya kan diserap sekitar sana kan penyerapannya bagus ya. Itu juga akan diserap ya, kulit gitarnya juga akan menyerap. Jadi nggak usah ditusuk-tusukin ke dalam ya, kita oleskan aja cukup ya, efeknya akan memberikan cooling efek ya. Memang akan agak basah, jadi lukanya itu basah ganti-ganti, tapi emang efeknya bagus sekali, seperti kita kompres gitu, kalau untuk LAP. Nah kalau untuk pilak, ya waktu lukanya itu nanti penyembuhan, ada lubang, ya kan kecil lukanya ya, karena saya biasanya kita masukin pakai kapas swab, ya, yang buat swab itu muat, ya, lubangnya muat. Kita kasih ke dalam, bersihkan dulu, habis bersihkan baru kita kasih mebonya ke dalam itu pakai cotton swab. Kalau pakai cotton bud bisa ya cotton bud, cuman hati-hati cotton budnya sering ketinggalan, ya. Ini pasien saya sering ketinggalan, sehingga nyarinya susah ya karena lubang kecil. Jadi biasanya saya pakai cotton swab aja, lebih gampang, dioleskan aja cotton swab. Dari Dr. Doni, apakah ada batasan maksimal joule yang diberikan pada satu saluran fistula? Berapa kekuatan muat pada pilak yang paling direkomendasikan? Kalau saya aturannya ada dong, aturannya itu ada ya, aturannya ada, maksimal itu 1.500 joule ya, 1.500 joule ya untuk saluran kurang lebih 10 cm ya, 1.500 joule untuk 10 cm. Nah, tapi kalau saya Pak cukup mengerikan, memang saya dosisnya itu cukup gede. Kalau saya sampai shrinkage, jadi memang sampai tidak bisa masuk lagi fiber saya, ya fiber saya itu nggak bisa masuk lagi. Jadi saya patokannya di sana. Dan selama ini walaupun saya pakai, kadang-kadang saya bisa sampai 7.000, 8.000 joule gitu ya. Kalau kayak 16, coba bayangin berapa itu, satu kali aja udah banyak sekali. Aman aja tuh, ya aman aja, nggak ada efek kebakar ototnya, terus jadi inkontinensia dan lain-lain. Apalagi kalau cuma satu. Jadi saya rasa durasi keamanannya cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Jadi nggak usah takut ya untuk Dr. Doni ya. Selamat malam. Untuk penyuntikan sekretum, dokter? Sekretum disuntikan atau disuntikan ke dalam, biasanya dosisnya itu 1,5 cc ya. 1,5 cc itu langsung disuntikan ke dalam fistulanya. Suntikan ke dalam fistulanya pakai jarum spina. Ya, pakai jarum spina. Selamat malam dok. Izin bertanya dok, boleh tolong sharing dok pengalaman untuk pilak dan lift untuk sekretum berapa kali memberikan? Sekretum nggak ada batas. Ya, saya terbanyak 6 kali dan dia tutup. Ya, nggak ada batas. Ya, kita bisa pesan itu banyak sekarang, ada dari Regenik, dari Prodia, bisa juga dari CCR ya, terus jadi satu lagi dari mana tuh, dari Korea ya. Kalau pilak dengan lift saya jarang sekali melakukan lift ya, biasanya saya pilak aja sudah cukup. Paling saya advancement flap kalau memang internalnya susah ditutup ya. Dari Dr. Firman, izin bertanya dok, pilak fiber yang digunakan adalah radial fiber, apakah bisa menggunakan bare fiber dengan Mensa method, apabila bisa berapa dia?
saya selalu pakai radial. Ya, karena menurut saya yang dicari kan kalau bare fiber itu arahnya ke depan, dia tidak bisa radial. Jadi kurang bagus menurut saya kalau bare fiber. Itu harus kita gunakan yang radial kalau untuk pilah. Kalau saya selalu radial karena efek shrinkage-nya itu benar-benar bagus dan merata. Ya, bagus sekali. Dan merata. Itu aja sih. Untuk tip laser masuk dari landmark yang mana. Kalau LHP nanti nih, ada Dokter Frankie, jadi saya nggak jawab dulu kalau LHP. Ya, ada lagi pertanyaan atau ada yang mau tanya langsung, boleh silakan. Ya, Dok, untuk sejawat lainnya, apakah ada yang mau bertanya langsung dengan Dr. Tony Sukendro? Suaranya, Dok. Oh, suaranya belum halo, aktif. ya Dok? Halo? Halo? Suaranya belum aktif, Dr. Tony. Halo, Laser ya Dok? untuk hemoroid apa sama? Sama gimana tuh, Dok, maksudnya, Dok? Laser untuk hemoroid apa sama? Halo? Oh, kalau Dengar hemoroid selesai? konikal, bukan radial. Laser untuk hemoroid itu konikal. Ya, jadi laser itu ada konikal, ada radial, dan ada bare fiber. Ya, bare fiber itu pancarannya itu ke depan aja kayak lampu sorot dan ya, kalau konikal itu berbentuk dia seperti piramid. Sekarang ada ring, ada konikal, dengan belakangnya itu ada lagi radial. Ya, lalu kalau yang radial itu kayak tabung aja, dia di sekitarnya itu berpendar, ya, kayak donat, gitu, kayak donat. Perbandingan antara fiber yang pakai suction sama tidak bagaimana, Dok? Saya nggak pernah suction sih. Kadang-kadang aja kalau memangnya basah sekali baru saya suction. Kalau salurannya kering saya nggak pakai suction. Saya nggak pakai kuret-kuret juga karena makin basah makin menghambat shrinkage kita, gitu loh. Sekering mungkin, ya. Habis saya cuci pakai H2O2 sudah langsung saya lakukan pilas. Ya, jadi saya nggak basah-basah. Semakin basah kita kuret-kuret berdarah, semakin susah dia shrinkage-nya. Ya, lasernya susah kerja di dalam darah. Tuh. Ya, jelas ya. Nah, fiber saya pernah coba, itu susah banget kita melakukan shrinkage-nya, gitu ya. Dan hasil shrinkage-nya juga nggak homogen, ya, nggak homogen. Masih ada celah, ya, kayaknya masih ada celah, masih loose, gitu ya. Kalau kita pakai radial, itu benar-benar shrinkage-nya itu bagus. Izin minta tolong step by step-nya Vilak. Itu ada di video, ya. Nanti mungkin kita bisa putarkan, nanti bisa dilihat. Ya, nanti untuk step by step-nya adalah pertama kita identifikasi dulu external opening-nya. Kalau saya tidak pakai, saya sangat hati-hati tidak langsung saya pakai solder, karena solder itu bisa membuat force truth, ya, force truth. Jadi saya langsung pakai fibernya aja. Fibernya kita bakar sedikit-sedikit, kalau dia memang ada penutup, dia bisa terbuka. Nah, kalau dia tembus ke dalam mukosa, ya sudah. Ya, berarti itu ada internalnya, kita jahit. Ya, kita jahit, atau kita laser. Kalau di laser saja sudah berhasil nutup, ya kita nggak usah jahit. Nah, biasanya saya laser, ya, setelah kita laser, lalu kita tarik, ya, setengah jalan saya tes. Kalau dia sudah mampet ke atas, kita lanjutkan lagi. Kita lakukan pembakaran terus, lalu eksternal openingnya saya buka sedikit aja, karena untuk supaya cairan bisa keluar. Ya. Karena hampir rata-rata 80%, 90% itu infected. Ya, susah, rata-rata infected. Jadi saya pakai one step pilah, ya, saya nggak pakai yang seton. Karena pasien agak beratan kalau kita seton dulu, itu jadi 2 kali operasi. Jadi sekarang saya pakai yang one step, dan hasilnya sih bagus. Sekretom diberikan pasafilak atau bisa dengan sekretom saja untuk konservatif? Nggak bisa. Sekretom nggak bisa konservatif, dikasih nggak bisa. Karena masih ada epithelial lining di sana, itu nggak bisa. Itu harus dihancurkan dulu sampai berbentuk semua granulasi, ya, daerah granulasi di sana dia nggak bisa nutup, baru kita kasih sekretom. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Untuk blind fistula sama, blind fistula cari, biasanya dia nggak bisa nutup itu karena sudah tidak ada kontaminan, artinya dari tubuhnya sendiri itu nggak bisa produce healing. Dicari dulu kenapa dia nggak bisa nutup, karena secara logika udah nggak ada kontaminasi. Ya, kok nggak mau nggak mau nutup. Ada yang bilang ada bakteri di pinggirnya, tapi saya nggak percaya. Biasanya tubuhnya itu bermasalah. Nah, itu bagus sekali kita sekretom. Biasanya kalau udah blind kita sekretom itu biasanya dia naik. Ya. Tapi biasanya kalau kita rawat aja dengan menggunakan tadi, ya, metronidazol dan lain udah bersih, dia bisa sembuh sendiri kok.
Jadi sekretom saya nggak semua pasien saya kasih sekretom, ya yang delayed healing aja saya kasih. Kalau yang sudah sembuh tanpa sekretom ya nggak usah, ngapain tambah-tambahin biaya. Nah untuk fistula yang nggak bisa dijangkau, jangan ragu, kita buka lagi portnya, ya kita buka lagi. Kalau kita tahu dari MRI-nya bahwa misalnya berbentuk huruf T, ya atau horseshoe kita nggak bisa jangkau dari eksternal yang ada yang alamiah, buat lagi, nggak usah takut, kita kejar terus ya sampai kita benar-benar bisa mengablasi semua cabang. Jadi itu. Jadi jangan malu-malu, vilak kan sedikit, cuma dari, nggak bisa, karena kita nggak mampu, fibernya itu nggak bisa bengkok, fibernya nggak ada endoskopik, dia nggak bisa bengkok ya fibernya. Jadi harus fibernya itu harus carikan lubang untuk bisa dia masuk. Gitu. Mungkin ada yang mau nanya langsung, silakan dikasih kesempatan. Silakan Dokter Andre. Ya ada suaranya ya. Izin bertanya dok, boleh dok? Suara saya jelas ya? Suara dokter jelas dok. Izin tanya boleh dok? Silakan Dokter Ivo, silakan dok. Baik, terima kasih. Selamat malam Dokter Tony. Dok, saya ingin bertanya, kalau kita setelah dilakukan vilak itu kan ada kayak bakarannya itu ya, jadi saya nggak bisa dengar suaranya nih. Asro gimana ya? Ya, halo nggak Pak. kedengeran dok? Video singkat ada, nanti bisa di-share ya. Silakan. Nggak kedengeran. Halo, kayaknya Asro, Dokter suaranya Ivo nggak ada. lagi bertanya Pak. Bisa didengar Jadi dok? Dokter Ivo lagi bertanya. Ya, kalau Tadi vilak saya itu kan ada jelas nggak ya? Suara saya kedengeran nggak ya? Bisa diketik kedengeran nggak ya? dok. Soalnya saya nggak dengar apa-apa nih. kayaknya jaringannya Dokter Tony dok. Yang nggak ini kayaknya. Dengar ya. Ya sudah. Boleh di chat aja dok, di kolom chat dokter yang pertanyaan dok, biar Dokter Tony bisa baca sekalian. Dokter Ivo izin dok. Ya. Oke, kalau jelas saya lanjutkan ya. Perbandingan Infinite Ring Endotech Fast Radial Fiber. Ya, Infinite Ring ini masih baru. Ya, saya pengguna yang baru Infinite Ring di Indonesia. Ya, jurnal-jurnalnya udah ada, silakan dicek aja. Ya, jadi saya belum bisa berani terlalu kasih. Tapi pada prinsipnya dengan vilak yang awal aja saya sudah berhasil bagus. Dengan dua defect vilak saya sudah berhasil bagus. Nah, ditambah dengan Infinite Ring harusnya lebih bagus. Ya, harusnya lebih bagus. Karena daya bakarnya, panjangnya itu lebih besar, ya, lebih besar kemampuannya. Dari hasil tes saya, beberapa fistula-fistula yang agak besar itu cepat kita lakukan dengan Infinite Ring dibandingkan dengan yang itu aja sih. Kalau harga sama aja tuh, nggak ada perbedaan. Kalau efektivitas klinis ya tunggu nanti, karena kan ini baru kita jalankan, ya belum banyak, ya. Oke ya. Sepertinya kalau ada ini saya nggak bisa dengar dari tadi dari Dr. Tony dan lainnya, saya nggak bisa dengar, ya saya nggak bisa dengar, saya hanya bisa lihat di chatnya. Ini Asro juga nggak ada ini tanggapan di Dari Dokter Ivo ada Pak di kolom komentar udah di itu. Halo Pak. Oke ya, kayaknya pertanyaannya sudah semua, ya. Nanti ada video, silakan nanti bisa dilihat, ya. Kalau nggak jelas bisa ada di YouTube saya juga, Tony Sukiantro 168. Itu bisa dilihat banyak sekali video-video untuk operasi vilak, ya. Jadi jangan takut untuk memulai vilak. Gagal itu biasa, ya. Nggak usah takut, nggak usah kecil dibilang gagal atau apa, ya. Kita tetap maju ya ke depan supaya kita bisa memberikan kualitas yang terbaik bagi masyarakat. Jadi jangan kita hanya berpikiran open aja terus, ini udah terbaik, enggak, ya. Ada solusi yang terbaik, lebih baik daripada open, ya, yaitu vilak, ya. Tapi jangan malas untuk mencoba, ya. Oke. Ya, saya izin undur diri dulu karena saya nggak bisa dengar ini, ya. Kenapa? Terima kasih atas kesempatannya pada Zoom kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di Zoom berikutnya atau di workshop untuk vilak. Ya, kita akan ada workshop nanti tanggal 13 Juni
buat rekan-rekan yang mau bergabung nanti di Pasar Rebo, silakan ya, slotnya sudah semakin menipis, supaya nanti saya akan demokan, bisa lihat langsung, bukan hanya dari webinar seperti ini yang susah membayangkan, nanti dokter membayangkan, lihat sekali langsung bisa ya. Kita akan demo juga, ada animal lab-nya juga ya, jadi benar-benar dokter bisa coba sendiri apa itu infinite ring ya, bagaimana double ring, dokter bisa pakai semua di tangan dokter sendiri ya, dokter bisa merasakan langsung, jadi nggak kira-kira, nggak nebak-nebak ya, oh ini kerjanya begini, dokter boleh gunting, boleh lihat, oh ini jadinya shrinkage-nya begini, diperbandingkan dengan laser yang non double ring ya, non infinite ring, nanti dokter bisa lihat. Nah itu gunanya kita workshop yang benar-benar komprehensif ya. Juga ada pos, nanti ada 4 pos, dokter bisa di sana diskusi ya, bisa diskusi dengan saya, diskusi dengan pihak teknisi ya, supaya benar-benar paham bagaimana kerja dari teknologi terbaru. Terima kasih, selamat malam, semoga berguna malam ini, dan sampai jumpa di workshop 13 Juni. Kalau dokter-dokter sudah mendaftar, kita akan ketemu di sana. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Tony Sukianto atas pemaparannya dari presentasi yang sangat jelas ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan lain bisa mungkin sambil ketemu dengan Dr. Tony Sukianto di Pasar Rebo tanggal 13 Juni. Ya, mungkin kita lanjutkan untuk narasumber yang kedua dengan Dr. Frankie. Boleh kurikulum vitae-nya? Ini saya bacakan kurikulum vitae Dr. Frankie. Ya, beliau juga sudah sangat berpengalaman dalam operasi LHP. Beliau juga banyak sekali training course di proktologi, mulai dari di Jerman, Tunisia, kemudian di Paris. Kemudian beliau juga sebagai international speaker, itu ada di kemarin terakhir yang ada di Dubai, kemudian beliau juga di Desember kemarin di Shanghai, kemudian di Australia sebagai les proktologi workshop di Australia, kemudian di Singapura juga. Jadi sudah sangat berpengalaman sekali dalam bidang LHP. Mungkin kita boleh langsung aja, tempat dan waktu dipersilakan untuk Dr. Frankie. Iya, terima kasih, selamat malam. Pertama-tama saya mohon maaf dulu terlambat karena saya telah beroperasi LHP tadi. Oke, kalau gitu biar menghemat waktu, tolong ditampilkan slide-nya. Baik dok, sudah muncul ya dok untuk slide-nya? Oke, next. Oke, jadi topik saya adalah laser hemoroidoplasti. Next. Jadi konsep dasarnya adalah shrinkage. Jadi kita mengempeskan pack daripada hemoroidnya. Nah ini adalah next. Nah ini adalah 3D-nya dalam arti kata. Asro pelan-pelan, jangan buru-buru karena kamu kelewat slide tadi. Ya, ini video. Nah, jadi ini prinsipnya adalah enlargement, pembesaran pembuluh darah serta jaringan sekitarnya, dan dia akan shrinkage dengan bantuan daripada laser diode. Cara kerjanya adalah laser diode ini akan dimasukkan melalui, kalau Eropa biasa mengerjakan dia langsung puncture mukosanya, tapi kalau saya tidak pernah puncture mukosa, saya lebih senang dari arah anokutan. Jadi saya ambil dari kulit karena kalau ada infeksi saya bisa kontrol tanpa harus saya masukkan endoskopi karena pasti nyeri. Nah itu semua saya lakukan pertama dari arah proksimal ke distal, bisa dengan mukopeksi ataupun tanpa mukopeksi, tergantung apakah ada prolaps atau tidak. Saya tidak akan bicara mengenai teori terjadinya hemoroid karena saya rasa teman-teman semua pasti sudah paham dengan teorinya.
Kita langsung kepada pemahaman daripada laser hemorrhoid plastik sendiri. Slide. Oke, jadi shrinkage effect yang dinamakan shrinkage itu removing of excess hemorrhoidal tissue by laser perforation. Maksudnya adalah umumnya kita melakukan hemorrhoidotomy dengan cutting, dengan kita potong. Tapi dengan efek ini kita bisa mengembalikan anatomical modelnya menjadi hampir seperti semula tanpa pemotongan. Maksudnya seperti shrinkage effect. Slide. Nah, jadi adalah rekonstruksi daripada natural anatominya. Intinya adalah sebisa mungkin kalau dia tidak terlalu prolaps, tidak perlu kita lakukan pemotongan, cukup dikempeskan saja dengan laser. Slide. Nah, ini glue effect ini sebenarnya waktu itu tidak sengaja saya praktekkan. Jadi suatu ketika puncture site yang saya masukkan fiber itu bleeding. Nah, pada saat bleeding itu biasanya kan kita cari sumber pendarahan. Tapi waktu itu yang saya lakukan, saya hanya memberikan finger pressing. Jadi saya tekan aja dengan jari, terus saya biarkan dalam beberapa detik, terus saya lepas. Ternyata pada saat saya lepas, itu dia kempes. Nah akhirnya, karena biasanya begini, pada saat kalau dulu waktu saya belajar ke Tunis itu, kita nggak pakai finger pressing. Jadi kita hanya langsung kita puncture, terus langsung kita pressing dengan es batu. Jadi langsung di counter panasnya dengan es batu dan pressing. Nah pada saat saya tidak sengaja melakukan komplikasi dalam secara komplikasi itu, jadi dari puncture saya itu berdarah, saya langsung tekan dengan jari. Nah akhirnya saya temukan bahwa pada saat kita melakukan laser itu kita akan membuat yang namanya melting fibrin. Jadi fibrin itu akan meleleh. Sehingga pada saat kita tekan, setelah selesai, kita tekan, dia akan membuat efek gluing effect. Maka namanya itu gluing effect. Jadi setelah gluing effect itu terjadi, baru saya counter dengan es batu. Nah itu yang tadinya shrinkage-nya paling tidak kita bisa melakukan 60%, tapi dengan ini kita bisa melakukannya kemungkinan bisa sampai 90% shrinkage. Next. Nah ini adalah video demo saya waktu lagi di tahun 2019 waktu saya membuat workshop di Ho Chi Minh waktu itu. Nah kondisi kasus ini adalah ini sudah saya lakukan mukopeksi. Jadi mukopeksi sudah saya lakukan. Yang saya mau beritahu adalah cara puncturingnya. Kalau zaman dulu umumnya puncturing itu kita sayat dulu baru kita masukin. Kalau sekarang saya tidak, saya akan langsung puncture daripada kulit kemudian saya tembus ke atas. Setelah itu saya bikin sampai ke proksimal kemudian saya tekan ke bawah baru laser. Jadi saya lakukan traksi terus, traksi dari atas turun ke bawah. Karena pada saat kita melakukan traksi, efek shrinkage-nya lebih baik dibanding kita cuma puncture tegak lurus. Jadi bisa dilihat di videonya bahwa hasil daripada shrinkage-nya cukup baik. Dan umumnya satu pack hemorrhoid itu maksimal bisa kita kerjakan dalam 350 joule satu pack. Karena kalau lebih dari itu dikhawatirkan akan mendapatkan komplikasi seperti bleeding hari ke-10 setelah operasi. Kenapa? Karena bisa terbentuk ulcer. Jadi kalau saya melakukannya adalah puncture site-nya adalah selalu anokutan. Jadi nggak pernah saya langsung dari mukosa. Supaya saya bisa kontrol misalkan terjadi infeksi. Kemudian saya mengerjakan dengan cara cutting half a pizza slice. Jadi ibarat kata kita motong pizza, kita pasti membentuk sudut satu dulu. Entrance 1, 2, 3, 4. Cuma dari satu tempat. Jadi satu entrance bergerak dari ke kanan atau kiri ke kanan. Makanya saya namakan cutting half a pizza slice. Setelah itu selesai, jangan lupa finger pressing.
Setelah finger pressing baru counter panasnya dengan es. Es yang digunakan umumnya adalah yang saya buat dari handspoon. Jadi kelima jarinya yang kita pakai. Jari-jarinya aja untuk jadi handspoon. Karena apa? Karena kontur bentuknya yang lonjong itu membantu saya untuk molding daerah tersebut. Jadi pada saat kita molding itu harapan kita adalah dia tetap seringkit di tempatnya. Jadi tidak bengkak, tidak edem lagi dia. Karena kalau kita pakai es batu yang kotak sulit. Jadi mesti pakai es batu yang lonjong. Makanya saya buat seperti itu. Jadi ini kebetulan ada kurang lebih ada 4 pack. Dan setelah semua selesai itulah hasilnya. Oke, next. Next. Oke, sekarang saya bicara mengenai pre dan post op pictures. Ini adalah semua kasus-kasus yang saya kerjakan. Slide. Oke, pertama-tama ini dulu banget durasi pengerjaan ini cuma 1 menit 4 detik. Dan ini saya belum mengenal namanya gluing effect maupun teknik mukopeksi yang saya perbaharui tekniknya. Kemudian belum memakai pizza slice. Jadi masih baru. Tapi hasilnya cukup baik. Slide. Nah, di sini sudah mulai ada elevasi daripada peningkatan daripada teknik. Jadi di sini saya nggak gunain mukopeksi nih. Di sini langsung direct aja karena menurut saya ini hal yang hemorrhage seperti ini tidak terlalu besar. Jadi belum tentu perlu pakai mukopeksi. Yang penting cara manuver daripada fiber itu cukup baik dalam arti traksi. Jangan lupa traksi dari atas turun ke bawah, atas turun ke bawah. Setelah itu baru. Jadi jangan langsung di firing tapi naikkan ke atas dulu, kemudian baru turunin ke bawah. Nanti ada contoh dari gambar. Slide. Oke, kalau ini saya gunakan mukopeksi. Mukopeksi yang saya lakukan ini tidak sama halaran ya. Kalau halaran umumnya dari atas ke bawah, tapi kalau saya dari bawah ke atas. Jadi pada saat saya mulai misalkan dari 2 cm di atas atau 1 cm di atas linea dentata, kemudian saya tarik, saya bikin cenjur ke atas, kemudian notingnya di atas. Jadi dia ibarat kata mukopeksi naik ke atas. Tujuannya hanya untuk menggalikan packnya ke atas dan memperbaiki backflow venanya. Nah, setelah laser itulah hasilnya. Slide. Ini juga begitu, saya pakai mukopeksi, kemudian saya laser. Next. Ini untuk eksternal juga begitu. Cuman kalau eksternal hati-hati, umumnya watt yang saya gunakan kalau melihat bentuk seperti ini, jangan gunakan watt besar, umumnya paling pakai 6 atau 8 watt saja cukup. Dan jangan 3 detik, kadang cuma 2 detik cukup. Karena kalau 3 detik khawatir dia terkena kulitnya. Sehingga akan menimbulkan skin tag baru. Slide. Nah, untuk kasus-kasus hemorrhoid dengan trombus, saya umumnya melakukan trombektomi terlebih dahulu. Slide. Nah, itu gambar yang kiri ada setelah trombektomi, yang kanan adalah setelah di laser. Jadi terlihat perbedaannya. Slide. Nah, ini grade 4, like a cauliflower, jadi seperti kembang kol. Dan ini saya lakukan mukopeksi dan laser. Itu hasil yang kanannya. Slide. Jadi untuk semua grade bisa ya. Nah, ini untuk anak-anak. Jadi kasus itu anak laki-laki umur 6 tahun datang dengan external hemorrhoid. Kemudian power yang saya gunakan hanya 6 watt waktu itu. Kemudian sengaja saya observasi selama 3 hari di rumah sakit karena saya ingin tahu pain levelnya bagaimana gitu. Ternyata anak umur segini juga pain levelnya juga cukup baik gitu dengan laser. Selama memang yang kita gunakan wattnya rendah. Sehingga daya lasernya juga tidak terlalu, penetrasinya tidak terlalu dalam. Slide.
Kemudian apa sih yang biasanya saya kerjain tuh sebelum laser hemoroidoplasty? Satu, jadi umumnya saya nggak pernah ada colon preparation ya. Colon preparation saya nggak pernah lakukan karena buat saya pasien biasanya nggak suka. Jadi biasanya pada saat hari H dia datang udah dengan puasa, sebelum operasi saya kelisma aja dengan enema. Kemudian stool softener sama flavonoid. Nah, flavonoid ini sebenarnya cukup tricky juga. Terkadang pada saat kita menemukan pasien yang meradang, jangan kita laser saat itu juga. Kenapa? Karena ibarat kata orang lagi meradang, kita kasih panas, makin meradang. Edukasi pasiennya supaya peradangannya atasi dulu dengan cara pemberian flavonoid. Bisa berapa lama dikasih? Bisa 3 kali 1000. Berapa lama? Literatur mengatakan 4 hari, tapi pengalaman saya 4 hari tidak cukup. Kalau saya minimal 2 minggu. Kenapa sih? Karena fungsi flavonoid itu kan sebenarnya kan melenturkan pembuluh darah dan mengembalikan blood flow venanya. Jadi saya butuh itu tuh. Belum lagi kalau perlu sitbatnya dengan air garam karena sifat garam dia akan menarik cairan. Oke, slide. Nah, inilah setting alat kebetulan yang saya pakai alat yang dari dulu yaitu buatan Jerman. Jadi settingannya adalah pasti dengan pulse mode. Ini dulu saya pakai 12 watt, sekarang saya cuma 10 watt. Kemudian 3 second pulse, kemudian 1 second berhenti. Maksimal power yang saya gunakan biasanya 8 sampai 12. Oke, kemudian sambung fiber. Dan jangan pernah pakai 15 karena itu yang expert aja. Saya aja sekarang udah pakai 10, nggak pakai 15 lagi. Next. Dan ini yang saya pakai ini adalah conical fiber yang ujungnya tajam karena untuk nembus hemoroid itu mesti pakai ujungnya tajam. Kalau radial nggak mungkin. Slide. Oke, saya biasa ya terserah mau posisinya apa gitu. Tapi kalau saya selalu posisi litotomi. Kemudian masukkan anuskopi sekalian dilatasi untuk menilai apakah prolapsnya perlu dilakukan bronkopeksi atau tidak perlu. Slide. Nah, kemudian kalau kasus ini yang saya contohkan cara bronkopeksinya. Jadi bronkopeksinya adalah ambil top of hemorrhoid pack-nya di atas linea dentata, mulai lakukan dengan figure 2 0 taper, kemudian naik ke atas. Pertanyaan berikutnya biasanya teman-teman masih nanya, berapa jauh ke atasnya? Jadi kalau saya selalu mengibaratkan, andai kata prolaps keluarnya itu 3 cm, berarti naik ke atas 3 cm. Kalau 2 cm. Ya, jadi ibarat kita ukurannya prolapsnya berapa? Ya naiknya juga sama seperti itu. Kemudian slide. Setelah itu saya akan, kalau dulu kan saya bilang dulu kita mesti kita sayat dulu, baru kita masukkan fibernya. Tapi kalau sekarang saya langsung tempelkan saja, saya pencet sedikit, saya injak sedikit foot switch-nya tuh sambil saya dorong masuk ke dalam, dia langsung masuk. Jadi untuk mengurangi luka operasi yang cukup mengganggu. Slide. Nah, kemudian ini yang saya bilang, arahkan ke atas ujung fiber, jadi ke atas. Jadi kalau saya selalu melakukan traksi ke atas dulu, sampai saya lihat lampunya, kemudian saya turunkan ke bawah, baru saya laser. Dengan cara seperti ini, kita sudah melakukan traksi. Dibanding kita cuma melakukan tegak lurus, terus kita fire. Kenapa? Karena efek shrinkage-nya dengan cara ini sudah maksimal. Belum lagi kita lakukan finger pressing untuk memperoleh gluing effect tadi. Jadi hasilnya bisa lebih bagus. Slide. Nah, setelah dilakukan laser tadi, kemudian lakukan finger pressing. Kurang lebih 5-10 detik untuk menciptakan gluing effect yang tadi. Jadi diharapkan fibrin-fibrin tersebut akan melekat. Setelah itu baru di counter panas itu dengan ice pack, dengan es batu yang dibuat dari handskell. Dia biasanya cuma 15 detik sampai 30 detik lah paling lama. Nah, itu diulang setiap pack hemorrhoid. Udah selesai. Belum, Anggi kayak
aja udah Slide. selesai itunya, yang presentasi ininya. Ini pre-op dan ini post-op-nya. Slide. Nah, ini hanya literatur mengenai patient satisfaction aja. Slide. Jadi berbagai center mengatakan bahwa pengalaman menjalani terapi elastomer itu cukup memuaskan bagi pasien dan dia bisa langsung aktivitas. Slide. Angka referensi saya tidak pernah bilang 0. Slide. Walaupun di sini berbagai macam persentase, tapi kalau saya selalu bilang antara 5-7%. Saya selalu bilang gitu. Artinya biar pasien tuh tidak mengharapkan pasti sembuh. Walaupun pada kenyataannya kurang dari itu angka referensi. Cuman kalau saya selalu bilang 7%. Sehingga apa? Sehingga pasien sudah tahu, kemungkinan terjadi lagi pasti ada. Jadi dia sudah siap tuh. Slide. Nah, ini adalah keuntungan dari LHP itu sendiri. Jadi nyerinya itu rendah apabila kita tidak melakukan pemotongan apapun ya, murni dengan shrinkage. Kemudian rekonstruksi juga kecil. Kenapa? Karena kita nggak motong tuh. Jadi neovaskularisasinya bisa kita hindari tuh. Terus bisa dilakukan pada semua grade. Kemudian bisa dilakukan internal eksternal. Komplikasinya juga rendah. Nah, untuk komplikasi umumnya ada 3 itu yang paling sering bisa di bleeding, edema, pain. Jadi nyeri, bengkak, berdarah. Jadi habis di laser itu pasti akan ada periode di mana dia akan keluar darah, dalam arti kata hanya discharge atau netes. Itu mesti disampaikan ke pasien, jadi pasiennya nggak kaget. Kalau saya selalu bilang, pakai pembalut. Kenapa? Karena dengan pakai pembalut tuh dia nggak dapetan kemana-mana tuh. Nah, kemudian kenapa sih bisa nyeri? Kenapa sih bisa bengkak? Rata-rata penyebabnya adalah pada saat kita laser kita terlalu dekat ke mukosa. Sehingga terjadilah edema. Pertama. Yang kedua, terkadang kita sebagai dokter cuma ngelihat tuh bahwa teknik operasinya aja yang penting. Padahal setelah operasi juga penting. Dalam arti kata, apa yang mesti dia nggak boleh makan? Apa yang boleh dia makan? Berapa lama dia boleh duduk? Terus dia boleh ngapain aja? Itu semua mesti dikasih tahu karena itu juga menentukan keberhasilan daripada terapinya. Gitu. Jadi nggak cuma operasinya aja. Jadi semua harus dikasih tahu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Frankie atas presentasinya yang sangat lengkap. Mungkin lanjut ke sesi pertanyaan dulu, Dokter. Ya, oke, saya sambil baca ya. Ya, Dok. Yang pertama dari mulai yang LHP ya, LHP ya. Iya, Dok, dari LHP, Dokter. Oke, saya baca aja langsung. LHP 1 untuk tip laser masuk dari landmark yang mana? Apakah dari intramesenteric space atau submucosa? Kalau saya selalu dari mucocutaneous. Ya, jadi anokutan lain. Jadi kulit kalau saya selalu. Ya. Karena biar saya bisa kontrol apabila terjadi infeksi. Karena kalau kita langsung ke submukosa, dari mukosanya, kemungkinan kita nggak bisa kontrol tuh. Jadi saya selalu dari kulit. Pertamanya, kedua keuntungannya kalau dari kulit, terkadang ada skin tag kan. Nah kalau ada skin tag itu, ada tipsnya lagi tuh, tips and tricksnya lagi. Gimana sih ngebesin skin tag selama skin tagnya bukan pipih ya, bukan bentuk pipih. Selama dia melebar, kalau biasanya 3 detik, kalau saya cara ngecilinnya tuh dengan 8 watt atau 6 watt itu, saya bikin foot switch saya tuh ritmik. 1, 2, 3, 4. Jadi ritmik, nginjeknya ritmik. Jadi sambil tangan kita bermain ke arah area skin tag-nya. Nah umumnya setelah itu, kita pressing, dia akan kempes dan dia melekat. Silakan dicoba. Terus bagaimana kita mungkin sudah berada di plane yang tepat. Perhatikanlah lampunya.
Karena lampunya pasti ada fungsinya. Sehingga kita lihat, pada saat kita lihat terlalu bright lampunya berarti kita terlalu dekat dengan mukosa. Jadi jangan sampai lampu itu kita lihat terlalu jelas. Kenapa? Karena pada saat kita burning kita bisa mencederai mukosanya dan tandanya apa sih? Biasanya kalau kita cederai mukosanya langsung warnanya jadi pucat, jadi putih. Kalau sudah melihat mukosa warna putih langsung stop. Karena kemungkinan kita akan berhadapan sama ulkus hari ke-10 setelah Asar. Itulah kadang-kadang menyebabkan massive bleeding sampai HB-nya bisa 7 tuh. Nah, kemudian apabila ada terus pada hemok, apakah harus dilakukan ICC? Saya biasanya cuma ICC sedikit tuh saya pakai klem aja saya keluarin. Tujuannya apa? Karena trombus itu adalah sesuatu nyeri ischemic pain karena tidak mendapatkan suplai oksigen. Pasti nyerinya adalah ischemic. Jadi untuk mengatasi ischemic pain-nya, ya saya lakukan trombektomi. Kemudian bila post LHP kurang lebih 1 minggu di bagian hemorrhoid yang dilakukan LHP terjadi edema, apakah ada tips untuk mencegah munculnya edema? Nah, jadi gini, andai kata 1 minggu pasien datang, wah edem. Jadi harus dikasih edukasi ke pasien. Pertama yang dilakukan adalah sitbat. Sitbat dengan air garam. Berapa garamnya jumlahnya? Full handful of salt. Jadi kalau saya selalu bilang, kita tuh punya garam kotak, garam kasar yang dari pasar tuh yang segi 4. Nah itu sekali ngerendam segitu banyak. Jadi rendam selama 5-10 menit sehari 2 kali. Umumnya dalam waktu beberapa hari sampai minggu ke depan dia akan kempes. Pertama. Yang kedua, jangan lupa flavonoid juga penting diberikan karena kita harus menjaga tekanannya. Kemudian sama pemberian laktulosa itu juga penting. Kenapa? Karena supaya BAB-nya nggak keras. Kadang bengkak tuh gara-gara BAB keras. Pertama. Kemudian BAB lebih dari 3 kali sehari juga berpotensi membuat tekanannya menjadi tinggi. Jadi kalau saya bilang, makanya saya bilang, kalau misalkan mau BAB boleh, cuman usahakan jangan sampai lebih dari 3 kali. Kenapa? Karena kita akan berhadapan sama edema dan nyeri. Kemudian apa lagi tuh? Oke, terus apa keuntungannya setting pulse mode dibandingkan continuous mode? Sebenarnya membedakan pulse mode sama continuous cuman yang satu tiap berapa second yang kita kehendaki dia akan berhenti. Kalau continuous mode itu kaki kita yang atur. Kalau sudah expert mau pakai continuous boleh. Tapi kalau belum sarannya pakai pulse mode. Kenapa? Jadi kita tahu pada saat kita injak tep 3 detik dia berhenti. Kadang kita tuh kalau misalkan nggak ada seperti itu ya kita suka lupa tuh udah berapa detik ya. Gitu loh. Sementara power yang di-deliver kepada daerah itu joule-nya makin banyak. Ingat, maksimal joule yang bisa dipakai itu 350 each pack per pack. Karena kalau misalkan lebih, kemungkinan takutnya dia akan kebakar. Kurang, belum maksimal. Kemudian, berapa hari? Kalau saya flavonoid, ya, saya nggak sebut merek ya, saya sebutnya flavonoid. Kalau saya 2 minggu. Jadi kalau saya gini, saya 2 minggu tuh 3 kali 1000. Kemudian minggu ketiga saya bikin 2 kali 1000. Tapping off. Kemudian minggu keempat sampai 1 bulan saya berikan 1 kali 1000 untuk maintenance. Umumnya itu pun akan mengecil. Kemudian udah ya. Saya rasa udah ya. Ada lagi yang bertanya atau mau bertanya langsung dengan Dr. Frankie, teman-teman sejawat? Kalau sudah tidak ada berarti sudah cukup. Ini Saya sudah rasa. ada, Dok. Oh, ini ada lagi Oh, dok mungkin di saya ada kolom satu. chat. Oh, ada lagi, Dok, baru keluar, Dokter. Oke. Apa tadi kalau Apabila 10 terjadi bagaimana ulkus di hari penanganan? ke-10 bagaimana? Oke. Nah, Pasti tandanya ada ulkus itu pasti bleeding. Iya kan?
Halo, Dr. Franky. Iya, tadi saya di-mute soalnya nggak tahu siapa yang mute. Oke. Udah dengar lagi sekarang suara saya? Jelas, Sudah, dokter. Oke. Jadi saya lanjutin ya. Jadi tadi mengenai ulcer tadi, kenapa sih, misalkan gini, misalkan hari ke-10 tidak ulcer, tandanya apa sih? Pasti bleeding. Biasanya minggu pertama tuh pasiennya tenang-tenang. Tapi baru minggu kedua tiba-tiba datang ke IGD atau di telepon, dok saya berdarah hebat nih. Nah, yang pertama dilakukan adalah IGD, cek HB dulu, sambil observasi. Kalau dia setengah jam berhenti, oke, pulangin. Tapi kalau tidak, rawat. Hospitalize, berikan faktor-faktor pembekuan darah sambil observasi. Andai kata HB-nya turun, transfusi. Tapi bukan berarti kita eksplorasi. Jadi bukan kita eksplor ya. Karena bayangkan area tersebut lagi rapuh tuh, kita masukkan sesuatu, mau itu tangan kek, mau itu anuskop kek, yang ada lukanya makin melebar. Jadi jangan utik-utik, rawat saja, kalau perlu transfusi. Umumnya dalam waktu 3 hari dia akan berhenti sendiri. Dan itu edukasi ke pasiennya sebelum operasi sudah dilakukan. Andai kata begini terjadi, ini begini. Jadi selalu dengan edukasi ke pasiennya. Terus apa lagi ya? Pertanyaan di atas, itu yang mana ya pertanyaan mana? Ada pertanyaan yang sebelum jawab? Enggak sih, saya. Oh, yang hemoroid dengan prolap anus. Ya, intinya gini. Salah satu lagi gini ya. Kalau kita berhadapan dengan hemoroid sama prolaps anus, pasti kalau saya lakukan mukopeksi dulu. Pertama, atau saya lakukan double mukopeksi. Itu adalah teknik yang saya ya ibarat kata saya temukan sendiri gitu tekniknya. Jadi cara jahitnya beda tuh. Jadi misalkan kita klaim misalkan ada hemoroid arah jam 6 dia prolaps tuh. Kita klaim vertikal. Jadi kita klaim vertikal begini. Tadi kelihatan nggak tangan saya nih? Jadi kita klaim vertikal begini, kita bikin tegel dulu di atas klaim kita. Kemudian kita buang di atas klaimnya jaring hemoroid kita mau buang. Kemudian di laser dulu atasnya supaya dia kecil, kemudian jahit dilujur dari atas ke bawah, kemudian interlocking di bawah, naik lagi ke atas. Continuous, terus melewati jahitan yang pertama sebanyak 2 cm, kemudian di knotting. Jadi hasilnya adalah itu hemoroidnya sudah kita buang, sekaligus dia mukopeksi naik ke atasnya. Nah, itu cara vertikal. Kalau cara horizontal, beda lagi. Karena kalau semua kita lakukan vertikal tiap ada hemoroid pack, bayangkan misalkan ada hemoroid dari arah jam 3 sampai arah jam 9, setengah lingkaran, nggak mungkin kita buang dengan cara vertikal. Pasti kita secara horizontal. Nah, itu lain lagi ceritanya tuh. Itu saya susah jelaskan tuh kalau dengan kata-kata mesti ngeliat tuh. Cuman intinya adalah dalam mukopeksi dan dalam mukopeksi ada tips and tricks. Kemudian untuk aktivitas dan makanan yang harus dihindari pasca RHP adalah biasanya saya tekankan ada 5. Apa aja tuh? Pedas, duren, kambing, nanas, alkohol. 5. Kenapa sih? Makanan yang bikin perut panas, saya bilang ke pasiennya jangan. Karena itu berpotensi meningkatkan hiperperistaltik kepada usus. Kadang pasien nanya, kopi boleh? Kopi masih oke. Karena spicy food pasti bikin panas. Duren apalagi, kambing apalagi. Kalau buat saya, pengalaman saya, nanas bagus seratnya, cuma bikin anus panas. Alkohol apalagi. Nah, kapan waktu tepat kita ingin melakukan repair dengan LHP pertama dan kedua? Ini pertanyaannya agak membingungkan buat saya. Maksudnya repair ini apakah repair skin tag-nya atau rekarensi? Karena bahasanya repair nih, dari yang pertama dan yang kedua. Nanti pertanyaan tolong diperjelas ya. Maksudnya repair untuk apa tuh? Kalau saya
apakah laser dulu apa peksi dulu kan maksudnya. Kalau saya melakukan peksi dulu. Cuman ingat jangan sampai area yang kita peksi terkena laser, pasti dia putus tuh. Jadi kalau saya selalu, tapi di Eropa kadang dia laser dulu baru peksi gitu. Cuman kalau saya sih lebih senang peksi dulu karena saya butuh traksinya gitu. Dengan traksi itu baru di laser itu hasilnya lebih bagus. Kebetulan saya nggak ada video mukopeksinya, jadi secara teori aja. Jadi kapan perlu dilakukan mukopeksi atau tidak? Kan saya bilang apabila ada prolaps. Kalau nggak prolaps nggak perlu mukopeksi. Terus untuk hemoroid trombosis apa dilakukan pengambilan trombus? Iya. Kalau saya selalu sayat kecil aja, terus buang pakai klem aja, di klem aja nanti dia keluar tuh trombusnya. Nah setelah itu kalau perlu yang tadi itu dijahit, terus baru kita mulai dari bawahnya. Jadi jangan dari puncture hemoroid di trombusnya tuh. Kalau saya ngambilnya dari bawahnya. Jadi ya, fibernya jangan dari tempat yang trombusnya ya, di bawahnya. Gitu. Oke. Saya rasa udah terjawab semua ya. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman sejawat lainnya? Ya udah semua dok dijawab dokter. Yang tadi yang dokter Linda itu yang paling terakhir itu dok. Itu udah saya jawab ya. Sudah dokter, sudah dijawab dokter. Iya, saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya yang Lagi yang diberikan bertanya? juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Ya, terima kasih. terima Selamat kasih. malam. Selamat malam, terima kasih dokter Frankie atas presentasinya. Malam dok. Terima Baik, kasih. mungkin kita lanjutkan ke presentasi dari Ardium untuk melanjutkan ke flavonoid. Sudah mencet dok, itu dok, untuk presentasi Ardiumnya? Belum? Oh iya, udah. Oke. Ya. Baik, saya coba presentasi sedikit tentang flavonoid. Di sini, kok hilang? Bentar dok. Ya. Oke dok. Ya, sudah. Ya, jadi dilanjutkan sedikit tadi tentang masalah flavonoid yang dibicarakan oleh Dr. Frankie. Slide. Untuk Ardium cuma satu slide dok. Oh, ada Nggak lagi bisa. tadi harusnya. Oh, ya, ya. Boleh dikirim Jadi dok. flavonoid. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi flavonoid atau ardium 1000 mg ini secara penelitian sudah cukup efektif ya untuk mengurangi resiko perdarahan maupun nyeri pasca operasi. Kalau dalam kondisi akut ini dapat diberikan 3 kali 1000 selama 4 hari, kemudian dilanjutkan 2 kali 1000 selama 3 hari atau bisa dilanjutkan sampai 2 minggu. Kemudian untuk kalau kronik ini bisa diberikan 1000 mg selama 1 bulan. Ya, jadi harusnya ada slide-nya yang dia secara statistik dia menurunkan resiko perdarahan, nyeri untuk pasca operasi dibandingkan dengan hesperidin diosmin. Ya, mungkin dilanjutkan aja. Untuk selanjutnya ada apa? Undian ya? Benar dok, ada undian dari PPPI dok. Mungkin kita langsung aja atau bagaimana dok untuk undiannya? Iya, langsung aja. Langsung Oke, aja baik. untuk undiannya.
Oke, untuk data audionya udah kita masukkan di sini semua ya, Dok. Mungkin nanti akan kita spin di mana nama yang akan berhenti itu akan kita pemenang ya. Nanti untuk pemenangnya akan diinfokan di grup aja. Jadi nanti akan saya follow up, Dok, untuk pengiriman barangnya. Gitu. Mungkin kita langsung putar atau Ya, bagaimana, Dok? iya langsung putar aja Oke, siap. untuk Kita memakan klik waktu. saja, Dok, semuanya. Mm-mm. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, silakan. Ini pemenangnya Dr. Helena Kaila. Jadi yang Mungkin Dr. pemenang pertama Dr. Helena Kaila. Aktif. Nanti diinfokan saja di grup Oke, baik, siap. pemenangnya. Baik, Dok. Oke, Lanjut. baik. Berarti untuk pemenang Helena Kaila akan kita catat ya, Dok. Ya, Oke, siap. Untuk pemenangnya kita akan cuma satu, Dok. Nanti akan coba saya hubungin oh ke cuma satu. Oke, Helenanya. Iya, Dr. Helena. iya, Dok. Oke. Siap. Ya, kalau gitu mungkin pertanyaan yang lainnya, Dok. Mungkin ada dua pertanyaan yang belum dijawab Dr. Frankie. Mungkin Dr. Frankie-nya sudah leave. Mungkin di lain waktu bisa ditanyakan dengan beliau Dr. Eri dan Dr. Ilian. Mohon maaf, Dok. Mungkin kalau gitu kita sudahi. Udah ada habis ya, Asro? Nggak ada lagi kan? Enggak, Sudah, Dok. sebenarnya saya masih Oh, bisa Dr. jawab. Frankie masih ada. Oh, Cuma saya nggak pakai izin dok ya, video Dok. ya. Saya jawab aja ya. Saya nggak pakai Iya, boleh, Dok. video Oh nih. iya, Dr. Dok, siap, Frankie. Dokter. Ya, Dok. Jadi Saya udah di yang pertama jalan. Dokter Eri, Dok, kapan mulai LSP grade berapa, Dok? Oh iya, Dokter, nggak Mulai apa, Dok. mana? Dari Dokter Eri, Yang Dok, mana ini tanya ya? kapan mulai LSP grade berapa dan apa bisa konservatif dengan flavonoid, Dokter? Enggak, sebenarnya bukan itu dulu. Iya, yang ini nih saat terjadi perjalanan tidak terkontrol, saat LHP kan dicoba teknik dulu, tapi kalau tidak berhenti apakah konvensi open? Harus konversi. Sebenarnya Iya, sih, sebenarnya gini, perdarahan dari LHP puncture site, maksudnya puncture site kan, artinya dari tempat kita mempuncture fiber tersebut kan umumnya kan. Sebenarnya gini, kalau kita mau, kita finger phrasing aja terus, ditekan dulu, dia pasti berhenti kok. Cuman memang kuat nggak nekennya. Kalau saya kadang-kadang pakai Babcock tuh. Saya pakai Babcock. Saya klaim aja pakai Babcock tuh areanya. Biasanya berhenti. Jadi biasanya berhenti itu. Jadi nggak perlu konversi karena pasien mengharapkan laser kita konversi kayaknya kecuali kalau memang besar sekali ya. Tapi saya aja besar juga nggak pernah konversi ke open sih. Yang ada kita kombinasi. Jadi eksisi, mukopeksi. Kalau saya yang kerjakan tuh eksisi, mukopeksi. Baru kita laser. Kemudian kapan mulai LHP? LHP itu bisa dilakukan dari mulai grade 2 sampai grade 4. Kalau konservatif dengan flavonoid, saya sih nggak bilang konservatif. Kalau saya adalah terapi suportif. Jadi kalau buat saya flavonoid itu terapi suportif ya. Jadi gini, dengan laser single laser kita bisa kempeskan, tapi dengan flavonoid penambahannya itu lebih maksimal lagi hasilnya. Jadi ininya statementnya begitu tuh. Kecuali kalau kita berada sama grade 1, grade 2 ya. Kalau di atas itu kita udah nggak mungkin lah. Cuma pakai single flavonoid. Pasti kita harus kombinasi. Kemudian kalau dia trombus biasanya nyeri hebat. Kalau orang sudah trombus, kayaknya kita suruh dia minum flavonoid itu tuh kayaknya dia nggak bakalan ini deh, nggak bakalan tahan tuh, nggak bakalan sabar deh. Pasti maunya buru-buru tuh. Ya sudah kalau dia ada trombus buru-buru aja. Jadi nggak perlu ditunggu, kasihan juga tuh. Nanti berinya setelah operasi baru flavonoid dikasih. Saya rasa udah ya, udah semua ya. Sudah, Dokter, sudah dijawab semua, Dokter. Oke deh kalau terima gitu. kasih, Dokter. Ya. Ya, malam, Dokter. Terima kasih, Dok. Mungkin ada lagi mau bertanya selagi Dokter Frankie belum leave. Kayaknya banyak sekali pertanyaannya, Dok, untuk dokter, Dok. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi,
Mungkin kita ada lagi nggak, Asro? Udah kan ya? Mungkin kita itu dok untuk sesi foto bersama dok. Boleh dokter-dokter Oh semua iya, untuk on cam untuk kita lakukan foto bersama. silakan teman saya untuk on Silakan cam supaya kita untuk sesi foto bersama. foto bersama. Oke, baik. Oke, baik. Kita lakukan foto ya, dok. 1, 2, 3. Oke, dok. Oke, baik. Mungkin saya tutup untuk acara webinar hari ini dalam dengan mungkin kita bisa bertemu lagi untuk acara webinar berikutnya dari Perkumpulan Bedah Proktologi Indonesia. Ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.